Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar dari seorang tokoh wanita. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ke 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat seorang pemuda yang dalam guraunya dengan beberapa teman yang wanita suka mengatakan begini, "Ah, dasar wanita." Sekalipun dia hanya bergurau tetapi di dalam gurauannya ini seolah mau mengatakan begini, "Ah, wanita memang begitu. Wanita memang selalu jadi masalah," seolah-olah seperti itu. Kalau pemuda ini dia hanya bergurau, tetapi sebenarnya ada juga orang-orang yang menganggap bahwa wanita ini biang masalah. Gara-gara wanita lah, maka manusia itu jatuh dalam dosa. Dan wanita itu adalah Hawa. Hawa adalah wanita pertama yang diciptakan oleh Tuhan, sekaligus orang yang menyebabkan Adam itu jatuh di dalam dosa. Apa yang kita bisa pelajari dari tokoh Hawa ini? Yang pertama adalah bahwa tahu firman Tuhan saja tidak cukup, melainkan harus menghidupi firman itu. Hawa sebenarnya tahu firman Tuhan. Dia tidak lupa firman Tuhan. Dia tidak salah ingat juga firman Tuhan. Jadi ketika iblis memutarbalikkan firman Tuhan, Hawa tahu itu salah. Iblis bilang, "Tentulah Tuhan berfirman, semua buah dari pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, bukan?" Hawa bilang, "Bukan. Yang benar adalah semuanya ini boleh kami makan. Hanya satu yang di tengah taman itu saja yang tidak boleh kami makan." Jadi sebenarnya Hawa tahu. Terus kalau Hawa tahu firman Tuhan, kenapa dia masih bisa jatuh di dalam dosa? Inilah menunjukkan bahwa tahu saja tidak cukup, harus mau taat, harus mau menghidupi firman itu. Tahu firman Tuhan tapi tidak percaya bahwa yang dikatakan itu benar, maka itu percuma. Hawa tidak percaya. Dia ragu bahwa kalau dia makan buah itu dia akan mati. Hawa tidak percaya. Dia juga ragu bahwa Tuhan itu baik. Yang ada adalah Tuhan mau memberkati dia, mau melindungi dia. Tapi dia malah curiga kepada Allah. Jangan-jangan Allah ini takut tersaingi. Dia takut kalau aku makan buah ini aku jadi sama dengan dia. Jadi Hawa ragu dan Hawa itu tidak percaya. Akhirnya dia jatuh dalam dosa dan benar dia mengalami kematian. Apakah gunanya kita tahu firman kalau kita tidak menghidupi firman? Sama halnya dengan kita tahu ada virus corona, tapi kita tidak percaya bahwa virus ini mengancam nyawa kita. Kalau kita tidak percaya, jadinya kita tidak menjaga diri kita, tidak mengenakan protokol kesehatan, bukan? Bagaimana kita dapat terlindungi walaupun kita punya pengetahuan itu? Cara firman Tuhan menjaga, melindungi kita adalah dengan kita tahu firman itu, kita percaya firman itu, dan kita taati firman itu. Kalau kita seperti ini, barulah firman itu akan bisa menjaga kita dan menghindarkan kita dari kejatuhan dan kehancuran. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari tokoh Hawa ini adalah bahwa wanita adalah penolong pria. Dicipta untuk mendukung pria agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu, si Adam itu seorang diri saja. Jadi Tuhan ciptakan seorang wanita, seorang manusia yang sepadan dengan dia untuk menolong dia. Menolong dia tentu saja supaya menolong dia bersama-sama melakukan kehendak Tuhan.
tujuannya. Tapi akhirnya justru Hawa bukan menjadi penolong. Justru Hawa membawa Adam jatuh di dalam dosa. Pernahkah saudara mendengar kalimat-kalimat seperti ini? Perempuan itu penolong pria, bukan perongrong pria. Atau mungkin saudara juga sudah pernah mendengar perkataan bahwa di balik seorang pria yang sukses ada seorang wanita yang hebat. Saudara, relasi suami dan istri itu memang adalah relasi yang sangat-sangat dekat. Karena itu keduanya akan saling mempengaruhi. Kalau seorang istri itu takut akan Tuhan, dia juga akan membawa suaminya takut akan Tuhan. Kalau dia seorang yang melawan Tuhan, dia juga akan membawa suaminya melawan Tuhan atau minimal jauh dari Tuhan. Begitu juga sebaliknya, kerohanian seorang suami akan mempengaruhi juga istrinya. Sudahkah kita menjadi pasangan yang baik bagi pasangan kita? Menjadi pasangan yang baik sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk saling mendukung melakukan kehendak Tuhan. Kalau suami atau istri kita mulai jauh dari Tuhan, kita doakan dia dan kita menuntun dia kembali ke jalan Tuhan dengan penuh kasih. Kalau suami atau istri kita sedang lemah menghadapi tantangan hidup, kesulitan, misalnya masalah ekonomi misalnya, apa yang kita lakukan? Apakah kita terus mengomeli dia? Tentu tidak. Kita harus menghibur dia, menguatkan dia, membantu dia supaya dia kuat. Kita ingatkan dia untuk bersandar kepada Tuhan. Suami atau istri kita mau melayani Tuhan, ya kita dukung dia. Karena memang itulah tujuan Tuhan memberikan pasangan kepada kita, untuk bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari Hawa untuk tidak hanya tahu firman, tapi taat menghidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dan mari kita belajar dari Hawa untuk menjadi pendukung bagi pasangan kita ataupun orang-orang di dekat kita, supaya sama-sama kita itu bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan muliakan namanya Yesus.